Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Silvianti, NIM 1914070006. Di sini saya akan menjelaskan resum 6 tentang bab 3A. Selamat menonton. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang resum 6 bab 3A. Yang pertama, karakteristik dari berbagai jenis penelitian. Karakteristik penelitian kualitatif yang pertama menjawab masalah khusus yang diangkat dari konteks penelitian. Masalah khusus dalam penelitian disebut fokus atau fokus yang diteliti. Mengarah pada proses daripada hasil meneliti, fokus yang sifatnya unik menggunakan latar penelitian yang alami seperti manusia sebagai alat untuk instrumen kunci dalam pengumpulan data. Rancangan penelitian bersifat sementara, tidak mengajukan hipotesis sebelumnya, tidak menggunakan konsep sampel, dan pemberi informasi disebut informan. Karakteristik penelitian kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif memandang tingkah laku manusia dapat diprediksi, objektif, dan terukur. Misalkan dalam memandang kegiatan memancing ikan yang dilakukan seseorang. Kegiatan tersebut merupakan suatu hobi atau aktivitas yang menghasilkan income bagi pelaku kegiatan tanpa harus mengamati realitas apa yang ada di balik yang nampak seperti sebab atau latar belakang seseorang melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, rancangan atau desain dari berbagai jenis penelitian beserta contohnya. Rancangan atau desain penelitian. Yang pertama, desain penelitian kualitatif. Peneliti harus mempertimbangkan komponen-komponen sebagai berikut. A. Tujuan penelitian. B. Kerangka teori. C. Pertanyaan konkretnya. D. Pemilihan bahan empiris. E. Prosedur metodologis. F. Tingkat level penelitian dan kontrol. G. Tujuan generalisasi. Dan H. Sumber daya temporal, pribadi, dan material yang tersedia. B. Desain penelitian kuantitatif. Dalam menyusun desain penelitian kuantitatif, langkah pertama yang dilakukan adalah menjelaskan apa yang melatar belakangi masalah penelitian itu. Teknis penulisannya dapat dimulai dengan uraian konteks permasalahan yang lebih luas, misalnya tentang kebijakan suatu program, tata laksana suatu program, karakteristik masyarakat, penerima program, serta data yang dapat dikemukakan sebagai titik awal pemikiran yang mengarahkan peneliti pada suatu permasalahan yang spesifik. C. Desain ex post facto. Desain ini dimaksudkan untuk menguji apa yang telah terjadi pada subjek atau ex post facto berarti sesudah fakta. Karena kausa atau sebab yang diselidiki tersebut sudah terpengaruh pada variabel lain. Tujuan utama penelitian ex post facto adalah untuk menyelidiki apakah satu atau lebih kondisi yang terjadi mungkin menyebabkan perbedaan perilaku pada kelompok subjek. Selanjutnya yaitu rancangan atau desain jenis penelitian, desain penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan atau research and development atau R&D adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. R&D terdiri dari 4 langkah utama, yaitu mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk, melakukan uji lapangan, dan merevisi produk. E. Desain eksperimental. Desain eksperimental untuk menguji pengaruh atau variabel terhadap variabel yang lain dengan menggunakan manipulasi. Ada 4 macam desain eksperimental, yaitu pra-eksperimen, tidak atau hanya sedikit memungkinkan pengendalian variabel. 3. Populasi dan responden penelitian dengan contoh. Populasi dan responden penelitian dengan contoh yaitu yang pertama, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi di sini maksudnya bukan hanya orang atau makhluk hidup, akan tetapi juga benda-benda alam yang lainnya.
Sifat-sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut, bahkan satu orang pun bisa digunakan sebagai populasi, karena satu orang memiliki berbagai karakteristik, misalnya seperti gaya bicara, disiplin, pribadi, hobi, dan lain sebagainya. Responden juga memiliki pengertian, yaitu semua orang baik secara individu maupun kolektif yang akan dimintai keterangan yang diperlukan oleh pencari data. Bagi seorang peneliti, proses pengumpulan data dari responden baik melalui angket, kuesioner, atau wawancara langsung betul-betul harus diteliti. Kemanapun responden sedikit banyak mempengaruhi jawaban atau informasi yang diberikan, terutama kalau pertanyaan menyangkut nama baik daerah atau pertanyaan yang bersifat sensitif. Keempat, teknik pengambilan sampel dengan contoh. Yang pertama yaitu ada sampel acak atau random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang setiap anggota populasinya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Contohnya, misalnya jika suatu populasi memiliki elemen populasi sebanyak 50, sedangkan yang akan dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/50 untuk bisa dipilih menjadi sampel. 2. Sampel terstratifikasi atau stratified sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan pada sampel apabila terdiri dari beberapa tingkat. Contohnya, suatu penelitian ingin mengetahui tingkat pendapatan dokter di DKI Jakarta. Kerangka sampelnya adalah semua orang yang berprofesi sebagai dokter yang ada di DKI Jakarta. Ternyata dokter tersebut dapat dikelompokkan menjadi kelompok dokter umum, kelompok dokter kandungan, kelompok dokter mata, dan lainnya. Agar populasi terwakili, maka sebaiknya populasi juga menurut spesialisasinya. Ini kelompok-kelompok spesialisasinya disebut strata. Dari setiap strata diambil sampel yang secara proporsional atau tidak proporsional acak sederhana. 3. Sampel rumpun atau cluster sampel, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dengan perbedaan bahwa setiap unit sampelnya merupakan kumpulan atau klaster dan ionisir unsur. Misalnya, pemilihan sampel pegawai pada suatu departemen yang pegawainya tersebut pada berbagai unit kerja yang juga termasuk secara geografis. Dalam kasus ini, peneliti bisa menjadikan unit kerja sebagai klaster dan selanjutnya secara acak memiliki beberapa unit kerja sebagai sampel. Pada tiap-tiap unit kerja terpilih tersebut, kemudian seluruh pegawai dijadikan sampel penelitian. Yang kelima, variabel dan data penelitian dengan contoh. Variabel dan data penelitian. Pertama, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel merupakan atribut sekaligus objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Komponen dimaksud penting dalam menarik kesimpulan atau inferensi suatu penelitian. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas sering disebut independen, variabel stimulus, prediktor, antecedent. Yang kedua, variabel aktif dan variabel atribut. Variabel aktif adalah variabel bebas yang dimanipulasi. Sembarang variabel yang dimanipulasikan sebagai variabel aktif. Misalnya peneliti memberikan penguatan positif untuk jenis kelakuan tertentu dan melakukan hal yang berbeda terhadap kelompok lain. Maka peneliti secara aktif memanipulasi variabel metode penguatan dan kecemasan. 3. Variabel kontinu dan variabel kategori. Variabel kontinu memiliki sehimpun harga yang teratur dalam suatu cakupan rank tertentu. 6. Jenis dan sumber data. Data berdasarkan sumbernya data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data berdasarkan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu data kualitatif yang berbentuk kalimat atau kata-kata dan data kuantitatif yang berbentuk angka. Data kuantitatif dapat dikelompokkan berdasarkan cara mendapatkannya, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data diskrit dan data kontinum. Berdasarkan sifatnya, data kuantitatif terdiri dari data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. 7. Fungsi instrumen dan bentuk-bentuk instrumen penelitian dengan contohnya.
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena pada alam atau sosial yang bisa diamati. Instrumen atau alat pengumpul data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam satu penelitian. Kegunaan instrumen penelitian: 1. Sebagai alat perekam, mencatat informasi yang disampaikan oleh responden. 2. Sebagai alat acuan peneliti dalam mendapatkan data penelitian. 3. Sebagai alat untuk mengorganisasikan proses wawancara. 4. Sebagai alat evakuasi kinerja pekerja anggota penelitian. Bentuk-bentuk instrumen penelitian. Dalam suatu penelitian, kita memerlukan teknik pengumpulan data. Untuk keperluan tersebut, ada beberapa instrumen pengumpulan data, khususnya data primer, yang bisa digunakan oleh peneliti. Instrumen tersebut diantaranya yaitu kuesioner angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data tersebut menggunakan perangkat atau instrumen sendiri-sendiri. Contohnya, model terbuka adalah jenis kuesioner yang jawabannya didapatkan oleh kalimat yang diucapkan oleh responden. Misalnya kita menanyakan pelatihan apa saja yang pernah diikuti oleh responden selama 5 tahun terakhir terkait dengan peningkatan kinerja karyawan di suatu perusahaan. Model tertutup adalah jenis kuesioner yang pilihan jawabannya telah disediakan oleh peneliti. Contohnya pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda. Pernahkah Anda belajar atau bekerja seperti posisi Anda sebelum di perusahaan ini? A. Pernah, B. Tidak pernah. Membuat kisi-kisi instrumen variabel dan indikator penelitian instrumen untuk les, observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Variabel kepramukaan, indikator, sarana kegiatan pramuka, hambatan pelaksanaan pramuka, dan manfaat kegiatan pramuka. Teknik pengambilan data atau informan, wawancara, observasi, dokumentasi. Informan, kepala sekolah sebagai kepala Mabigus. Variabel karakter peserta didik, indikator, penanaman nilai-nilai karakter religius, penanaman nilai-nilai karakter disiplin, penanaman nilai-nilai karakter mandiri, penanaman nilai-nilai karakter kreatif, dan penanaman nilai-nilai karakter cinta tanah air. Teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Informan pembina pramuka. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.